Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartati, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Sumeneb. Saat ini saya akan memaparkan tentang deskripsi dan isi dari kontrak perkuliahan mata kuliah semantik yang saya ampuh. Mata kuliah semantik merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah linguistik umum, fonologi, morfologi, dan sintaksis bahasa Indonesia yang berbicara tentang makna bahasa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai semantik bahasa Indonesia di sekolah menengah. Dalam perkuliahan ini dibahas sejarah semantik, perkembangan semantik, hubungan semantik dengan ilmu lain, jenis-jenis makna, aspek-aspek semantik, aspek-aspek makna, kajian semantik, medan makna, relasi makna, dan perubahan makna. Di samping itu dibahas juga penerapan semantik dalam pengajaran bahasa di tingkat SMP atau MTS dan SMA, MA, SMK, dan sederajat. Materi dan strategi atau mode perkuliahan mata kuliah semantik meliputi pertemuan pertama, materinya adalah overview perkuliahan, sejarah, dan perkembangan semantik. Strategi yang dipakai seperti brainstorming, diskusi, dan presentasi. Di pertemuan kedua, materi pengertian semantik, hubungan semantik dengan ilmu lain. Strateginya meliputi ceramah, interaktif, dan diskusi. Kemudian di pertemuan ketiga, materi terkait aspek-aspek semantik dengan melalui strategi, presentasi mahasiswa, dan diskusi. Kemudian di pertemuan keempat, materinya adalah aspek-aspek makna yang dengan strateginya presentasi mahasiswa dan juga diskusi. Kemudian di pertemuan kelima, membahas tentang kajian makna, strateginya tetap masih presentasi mahasiswa dan diskusi. Kemudian di pertemuan keenam, materinya adalah medan makna, strateginya presentasi mahasiswa dengan diskusi. Pertemuan ketujuh menjelaskan tentang materi jenis makna, strateginya presentasi mahasiswa dan diskusi. Kemudian di pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Dilanjut dengan pertemuan ke-9, materinya berupa relasi makna. Strateginya meliputi presentasi mahasiswa dan diskusi. Kemudian di pertemuan ke-10, materinya tentang perubahan makna. Strateginya presentasi mahasiswa dan diskusi. Kemudian di pertemuan ke-11, materinya terkait pengajaran makna kata di SMP atau MTS dan SMA, MA, SMK sederajat. Strateginya teman-teman mahasiswa akan dibagi untuk kelompok. Kemudian di pertemuan ke-12, materinya terkait pembuatan media pembelajaran untuk pengajaran semantik di sekolah dengan strategi teman-teman mahasiswa berkelompok. Kemudian di pertemuan ke-13, materinya pembuatan kamus saku untuk istilah-istilah semantik, tetap strateginya berkelompok. Kemudian di pertemuan ke-14, review perkuliahan, strateginya berupa ceramah interaktif dan brainstorming. Kemudian di pertemuan ke-15, kita mengadakan refleksi perkuliahan untuk melihat evaluasi, kelebihan dan kekurangan perkuliahan yang sudah dijalankan. Terakhir, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester.
Tata tertib perkuliahan merupakan aturan yang disepakati antara mahasiswa dengan dosen. Adapun tata tertib perkuliahan meliputi yang pertama, mahasiswa memakai baju kemeja, bukan kaos, dengan rapi dan bersepatu. Yang kedua, mahasiswa diperbolehkan mengaktifkan gawai atau HP saat dibutuhkan saja dalam perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa harus hadir di ruang kelas 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Yang keempat, jumlah kehadiran mahasiswa minimal 80% tatap muka. Yang selanjutnya, mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sedangkan penilaian mahasiswa meliputi yang pertama kehadiran atau presensi minimal 80%, kemudian etika sikap mahasiswa, dan etika ini merupakan penilaian utama dalam perkuliahan. Kemudian keaktifan di kelas seperti bertanya, menjawab, memberikan pendapat, ataupun pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya penilaian dalam mengumpulkan tugas, ketepatan waktunya, dan juga hasil analisis dari tugasnya. Yang selanjutnya adalah penilaian di UTS dan UAS yang terakhir. Demikian paparan kontrak perkuliahan mata kuliah semantik untuk semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hasan Basri? Ada, Bu. Oke. Afifiatin? Hadir, Bu. Faiza? Hadir, Bu. Norma Aulidia? Hadir, Bu. Ahmad Kudaifi? Hadir, Bu. Oke. Hafiratul Komaria? Hadir, Bu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kedua, saya akan coba menjelaskan sekilas terkait ruang lingkup semantik. Jadi ini secara definisi, secara normatif, pengertian semantik ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu sema, yaitu kata benda, kemudian juga berarti tanda atau lambang. Ini. Jadi seperti yang saya jelaskan di kontrak perkuliahan, mata kuliah semantik ini sebenarnya adalah bisa dikatakan kelanjutan dari beberapa mata kuliah inti seperti linguistik umum, fonologi, morfologi. Sedangkan untuk sintaksisnya ini bisa berjalan beriringan. Karena dari fonologi, morfologi itu linguistik secara mikronya ya, secara spesifik. Ada juga kajian linguistik yang luas secara makro, itu seperti psikolinguistik, kemudian sosiolinguistik. Nah, itu bagian dari linguistik secara makro, secara luas. Teman-teman sudah dari kemarin sudah dipelajari terkait sosiolinguistik, dan sekarang juga ada kelanjutannya psiko ya, psikolinguistik. Itu sudah kemarin sudah sudah bertatap muka dengan dosen untuk psikonya? Iya, Bu. Oke. Itu bisa teman-teman juga bisa memahaminya, nanti bisa mengambil secara kolaborasi. Yang dimaksud di sini, ketika teman-teman memahami psikolinguistik, maka pada akhirnya juga akan memahami semantik di situ. Bagaimana kajian-kajian yang ada di psikolinguistik terkait bahasa-bahasa tentang kejiwaan, ya istilahnya tentang psikisnya seseorang yang nanti akan tampak pada cara dia berbicara. Nah, satu contoh sekilas tentang yang seperti yang saya sebutkan kemarin, misalnya seperti di psiko, orang marah dengan orang tidak marah, misalnya keluar, dengan kata keluar saja, ini akan muncul berbagai makna. Delia keluar. Nah,
Jadi kalau sudah, jadi nanti makna itu akan muncul dari dua perspektif bahasa, baik secara bahasa lisan maupun secara tulis. Kalau secara lisan, maka itu akan tampak pada intonasinya. Delia, keluar. Nah, jadi intonasinya seperti itu. Dia berarti meminta keluar dengan dada tinggi, dengan nada marah misalnya. Beda dengan intonasi yang tidak marah. Delia, keluar dulu ya nak ya. Misalnya seperti itu. Jadi beda kan ya. Jadi kalau secara lisan akan tampak di intonasi. Seperti itu. Kemudian secara tulis juga berbeda. Maka ditulis makna itu akan muncul ketika dilihat dari tanda baca nanti. Jadi kalau sudah bilang Delia keluar, tanda seru bunyi. Nah, berarti membentak itu sudah. Nah, itu menjadi sebuah penanda. Ya, beda dengan Delia keluar ya titik. Nah, misalnya. Jadi dialognya seperti itu. Walaupun tidak tampak di dalam intonasi, tapi secara tulis akan dilihat maknanya ketika muncul tanda baca. Jadi ini, jadi semantik ini berarti tanda atau lambang di sini. Kemudian kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Jadi semantik itu semacam penanda. Kalau di sastra itu ada apa namanya? Di teori sastranya itu penanda juga semiotika. Nah, semiotika. Nah, itu juga penanda. Tanda, penanda yang ditandai. Jadi, teman-teman sudah masuk di teori sastra juga? Sudah masuk kan ya? Jadi itu ada semacam ada struktural, semiotika, feminisme, nanti banyak itu teori-teori sastra. Jadi kita saling berhubungan sebenarnya, tapi ini fokusnya di dalam kebahasaan itu sendiri. Ada anggapan bahwa sastra itu memang lahir terlebih dahulu daripada bahasa. Ya, secara ilmiahnya. Tetapi kemudian sastra itu tidak bisa hidup tanpa bahasa. Nah, akhirnya saling melengkapi. Itu. Jadi ini kaitannya dengan sastra juga nanti. Jadi teman-teman nanti cara menganalisis sebuah kesastraan melalui kajian semantik ini juga bisa. Misalnya teman-teman akan menganalisis, makanya nanti di dalam semantik ini banyak jenis-jenisnya. Banyak jenis-jenisnya nanti. Seperti sinonim, antonim, homonim, homograf dan lain-lain. Nanti itu lanjutannya. Jadi kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik. Ya, yang mempelajari tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya. Nah, atau dengan kata lain, mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Jadi, sebuah kata, sebuah benda apapun itu akan memiliki makna tersendiri. Jadi di dalam kajian semantik ini terkait makna, tanda atau lambang ini, pelopornya sama dengan pelopor linguistik karena ini satu kesatuan yaitu Ferdinand de Saussure. Ya, Ferdinand de Saussure itu ya. Itu juga bapak linguistik, nama dia dikenal sebagai bapak linguistik gitu. Jadi Ferdinand ini menyampaikan bahwa di dalam semantik itu akan ada komponen yang mengartikan, yaitu berupa bunyi-bunyi bahasa atau dengan simbol, atau juga komponen yang diartikan, yaitu makna itu sendiri. Satu contoh misalnya kursi, ya. Jadi komponen yang mengartikan itu kursi, ada kata kursi. Nah, kemudian komponen yang diartikan yaitu atau makna kursi itu apa? Tempat duduk yang berkaki 4. Ini secara harfiahnya, secara makna sebenarnya. Jadi makanya nanti semantik ini ada
ada beberapa jenis makna. Ada makna leksikal, makna gramatikal. Yang secara umum itu ada dua memang, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna sebenarnya dan makna yang muncul ketika sudah ada tambahan, yaitu gramatikal. Jadi ketika nanti seperti kursi secara umum, secara leksikal, secara makna sebenarnya melalui kamus, itu adalah tempat duduk yang berkaki 4. Itu maknanya. Kemudian ditandai dengan bentuk kursi atau gambar kursi. Tetapi secara gramatikal, kursi ini akan berubah maknanya kalau sudah melalui hubungan sintaksis, yaitu adanya kalimat yang berbeda. Delia saat ini duduk di kursi paling depan, misalnya. Di perkuliahan duduk di kursi paling depan, berarti tempat duduk itu artinya. Tapi kalau kemudian Delia saat ini menduduki kursi kepresidenan misalnya. Ya, jadi itu menandakan bukan lagi tempat duduk, berarti sudah diartikan sebagai jabatan, ya, kedudukan. Ya, itu. Jadi secara umum semantik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makna atau tentang arti. Nah, ini. Coba perhatikan apa arti kata bahasa pada kalimat-kalimat berikut. Sama seperti tadi yang saya maksud dengan kursi juga. Jadi ini satu kata bahasa saja, kosakata bahasa maksud saya, itu sudah berbagai makna di sini, sudah berbagai artinya, berbeda-beda. Mereka belajar bahasa Mandarin, sudah jelas ya. Jangan marah, anak itu memang tidak tahu bahasa. Beda ini sudah maknanya. Ya, katakan dengan bahasa bunga, misalnya. Bahasa Sultan Takdir Ali Sahbana tidak sama dengan bahasa Marah Rusli. Nah ini. Jadi ada 6 contoh kalimat yang menggunakan satu kata bahasa. Nah, otomatis sama seperti ini. Dari ke-6 contoh tersebut kita dapat melihat bahwa kata bahasa memiliki banyak arti. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang kursi. Ya. Jadi kalau jadi nanti akan muncul yang namanya sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon dan sebagainya. Itu. Seperti bisa. Fiatin sekarang bisa berjalan dengan cepat misalnya. Fiatin kemarin terkena bisa ular. Nah, sudah berbeda maknanya. Walaupun dengan kata yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Inilah yang kemudian disebut di ilmu semantik. Tuh. Nah, ini jenis semantik yang saya sampaikan tadi. Ada semantik leksikal, makna leksikal, kemudian makna semantik gramatikal. Di leksikal ini objek penyelidikannya memang leksikon dari bahasa itu sendiri. Secara gampangnya begini. Semantik leksikal ini adalah mempelajari tentang makna yang sebenarnya. Yaitu tadi seperti kursi. Jadi kursi yang sebenarnya adalah tempat duduk. Itu. Jadi kalau secara umum yang sering teman-teman dengar itu makna leksikal itu makna yang sesuai dengan kamus. Itu gampangnya juga. Ya. Kemudian semantik gramatikal atau makna gramatikal ini akan menjadi makanya kemudian ada 2 subtataran yaitu morfologi dan sintaksis. Artinya di sini ada pembentukan kata, frase dan kalimatnya. Ya. Satu contoh seperti kursi kedudukan dengan kursi tempat duduk. Itu akan muncul di dalam sebuah kalimat, yaitu di ilmu sintaksisnya. Kemudian objek semantiknya itu kita bisa lihat dari 2 ilmu ini. Objeknya menjadi sasaran semantik.
sasaran dari ilmu semantik itu antropologi dan sosiologi. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, ya, tentang kita. Tapi fokusnya ke manusianya. Pola tingkah lakunya juga. Jadi mempelajari ciri-ciri manusianya seperti apa. Sedangkan sosiologinya ini berkaitan dengan sosialnya, berkaitan dengan perilaku sosial di masyarakatnya seperti apa. Jadi terkait dengan antropologi sosiologi ini kaitannya kemudian menyatu bagaimana perilaku, ciri karakter manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Ya, kehidupan budaya pemakainya. Jadi antropologi ini kaitannya dengan budaya manusia itu sendiri. Kenapa kemudian objek semantik ini kaitannya dengan sosiologi? Ini akan sering kita jumpai kenyataan penggunaan kata-kata yang memiliki makna di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini satu contoh. Kata uang, ya, kata uang dan duit. Ini satu contoh kecil saja. Uang dan duit. Padahal ini sama ya maknanya ya. Tapi penggunaannya akan berbeda. Siapa yang menggunakan kata uang, siapa yang menggunakan kata duit, atau bahkan ada yang menggunakan kata fulus. Ya, fulus. Nah, kalau sudah biasa menggunakan kata fulus, berarti kita sudah punya pemikiran, oh itu orang Arab misalnya. Ya kan? Ye gitu ya. Duit, kalau sudah bicara duit, berarti dia orang konglomerat. Sedangkan uang itu biasa, masyarakat umum. Jadi satu kata saja sinonimnya sama tapi akan memiliki makna dalam kalimat yang berbeda. Ini manfaat semantik nanti bagi teman-teman yang akan meneliti, akan membekali secara teoritis bagaimana menganalisis bahasa. Kemudian nanti teman-teman juga akan terjun ke dalam praktik lapangan menjadi guru. Nah, ini juga akan mengajarkan kepada siswanya bagaimana makna dari bahasa yang digunakan. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang mau bertanya dulu terkait Bu. siapa ini? Hasan, Bu. Hasan. Oke, Mas Hasan. Tadi dijelaskan terkait jenis-jenis semantik gitu. Berdasarkan dari buku yang saya baca di Pusnas itu, bukan hanya ada dua, Bu, bukan hanya makna leksikal dan makna gramatikal, tapi ada makna konotat. Banyak pokoknya sampai banyak sekali gitu. Berdasarkan apa? Itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Oke. Ini yang saya jelaskan ruang lingkup semantik secara umum, belum terpetakan secara spesifik. Jadi nanti di semantik ini akan ada beberapa materi lebih apa istilahnya, lebih lengkap. Misalnya terkait jenis makna ya. Ini ada leksikal, gramatikal, ada referensial, non referensial, denotatif, konotatif, kemudian konseptual, asosiatif. Jadi banyak. Ada kias, sinonim, antonim. Nah, kemudian juga kolusi, ilokusi, dan perlokusi juga. Itu merupakan jenis makna. Kenapa hanya di sini saya masih menjelaskan terkait leksikal dan gramatikal? Semua yang disebutkan tadi itu adalah bagian dari dua jenis makna tersebut. Jadi nanti akan terpetakan tersendiri. Itu. Jadi kalau sudah makna konotasi, denotasi, itu bagian dari leksikal, pasti bagiannya adalah denotasi masuk pada leksikal, karena itu makna sebenarnya. Sedangkan konotasi atau makna kias itu masuk pada makna gramatikal yang sudah mengalami perubahan. Begitu juga dengan makna-makna yang lain seperti sinonim dan antonim. Itu. Kemudian seperti tadi juga antara kursi dengan kursi jabatan dengan kursi tempat duduk bisa dapat dengan bisa racun. Itu namanya nanti ada homonim, homograf, dan homofon. Itu nanti Mas Hasan ya. Ini kita masih penjelasan secara umum dulu. Ya gitu ya Mas Hasan ya. Oke, yang lain teman-teman selain Mas Hasan? Bu. Ya. Siapa yang mau bertanya? Kalau di sosiolinguistik pernah mendengar Mas Faruk ya. Oke. Ya, kenapa Mas Faruk?
di sosiolinguistik pernah disinggung ada lokusi dan ilokusi. Oh ya. Lokusi, lokusi dan perlokusi. Ini termasuk di objek kajian semantik, Bu. Ya. Karena di sana dibahas juga kalau semisal kan bagaimana. Jadi Mas Faruk mempertanyakan seperti yang saya jelaskan tadi, ada lokusi, ilokusi dan perlokusi itu adalah bagian kajian dari sosiolinguistik. Yap, benar. Tetapi sekali lagi saya tadi sudah menjelaskan dari kemarin juga. Jadi kajian-kajian yang ada di mikrolinguistik dan makrolinguistik itu pada akhirnya akan berujung pada semantik. Yaitu akan dicari maknanya, artinya. Makanya dari semua kajian linguistik, makro ataupun mikro, itu ujung-ujungnya akan dicari maknanya. Maka harus mempelajari semantik. Itu seperti lokusi. Masih ingat Mas Faruk? Lokusi itu apa? Lokusi, perlokusi. Ya, masih ingat? Lokusi, Alhamdulillah, ilokusi. ada yang enggak. Ada yang enggak? Apa? Yang diingat yang mana? Cuma diingat contohnya kalau kemarin itu dijelaskan kalau di lokusi itu di sini kok panas ya, tiba-tiba teman-teman itu mengambil AC, remote AC untuk menyalakan. Ya, itu secara perilaku sosialnya. Jadi kalau secara leksikal makna definisinya lokusi merupakan suatu tindakan yang menginformasikan. Jadi, tapi kalau di KBBI itu ada semacam gaya bahasa di situ. Ya, ada semacam gaya bahasa. Gaya bahasa itu kan banyak, ada metafor, ada personifikasi, ada ironis, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ketika yang dijelaskan Mas Faruk itu mengatakan, "Duh, ruangan ini kok panas ya?" Nah, itu sebenarnya adalah sindiran, jadi lokusi. Gaya bahasa yang digunakan Mas Faruk itu sebagai lokusi, sindiran. Paham? Untuk lokusi dulu, paham ya? Jadi lokusi itu penggunaan gaya bahasa seseorang. Bisa dengan sindiran, bisa nanti dengan gaya-gaya bahasa yang lain. Sama saja dengan begini, Mas Faruk, kamu kok harum ya? Sudah berapa hari tidak mandi? Hati-hati, coba perhatikan. Mas Faruk, kamu kok harum ya? Ini mana sebenarnya berarti harum. Tapi ada kalimat lain, sudah berapa hari tidak mandi? Jadi ketika sudah lokusi yang disampaikan, maka itu mengandung gaya bahasa. Sindiran. Saya tadi mengambil kalimat yang disampaikan Mas Faruk. Ruangan ini kok panas ya, sambil kipas-kipas misalnya. Itu menandakan dia mengatakan yang sebenarnya kalau panas. Tapi saya menggunakan sindiran ironis, gaya bahasa ironis. Mas Faruk kok harum ya? Sudah berapa hari tidak mandi? Nah, kemudian Mas Faruk ini langsung buru-buru ke dalam mengambil parfum. Misalnya, semprot ke Kalembina. Atau yang teman tadi langsung pergi ke kantor misalnya, atau ke BAU. Ketika sudah buru-buru pergi, ya, terhadap balasan dari sebuah gaya bahasa di awal lokusinya, itulah yang dimaksud ilokusinya, yaitu tindakan yang terdapat di balik tindakan. Jadi tindakan di balik tindakan, artinya dia akan bertindak ketika Mas Faruk saya katakan harum tetapi berapa kali tidak mandi, maka Mas Faruk akan ke dalam langsung. Atau langsung akan ke kamar mandi misalnya. Itulah yang dimaksud ilokusi. Sedangkan perlokusinya itu adalah maksud atau tujuan yang diselipkan oleh penutur agar mitra tutur itu melakukan yang diharapkan. Yaitu dengan mandinya itu. Mas Faruk langsung mandi. Nah itulah dengan mandinya itu berarti itu perlokusi. Sindiran saya berarti sudah masuk ke perlokusinya. Artinya sudah terbukti, sudah apa yang saya inginkan agar Mas Faruk mandi, akhirnya mandi. Itulah yang dimaksud perlokusi. Paham? Paham, Bu. Paham. Siap, paham, Bu.
Jadi gitu ya Mas Faruk? Iya Bu, baik. Ya, sudah bisa dipahami perbedaannya lokusi dan perlokusi? Sudah Bu. Baik teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.